pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba Akila bikin doanya. Ya, agar banyak kawan-kawan kita berdoa. Bulan.
kemarin tentang tumbuhan. Apa saja tumbuhan di sana? Ada tumbuhan apa saja? Apalagi? Banyak tumbuhan yang berhubung. Kita harus belajar berhubung. Ada baiknya sebelum belajar kita menyanyikan lagu Lihat ke Gunung. Ada apa di gunung? Ada, ayo mulai. 1, 2, 3. Nah, berarti di kebun buku banyak tanaman ya? Banyak kan tanaman kan? Hari ini kita akan belajar kipas tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya. Tujuan kita belajar hari ini ya, kalian bisa mengidentifikasi bagi-bagi utama tumbuhan. Apa saja bagian tumbuhan? Kalian tahu ya, bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, buah dan biji. Itu bagiannya. Sekarang fungsinya apa? Akar berfungsi sebagai apa? Batangnya apa? Semuanya ada fungsi ya? Terus terakhir nanti, bukan terakhir kan, berarti pertama kalian mengenal tumbuhan itu apa? Jadi fungsinya ya. Kedua, kalian fungsinya, mengetahui fungsi dari tumbuhan tadi apa. Terus ketiga, kalian nanti kasih tugas buat sketsa gambar tumbuh-tumbuhan lengkap. Apa itu nanti? Berarti di gambar kalian nanti ada akarnya, ya ada apa lagi? Ada batang, ada pohon, ada daun, buah dan biji. Ya. Nah, oke. Untuk ini nak, nanti ibu ada video pembelajaran ya. Kalian bisa simak ya. Coba keluarkan bukunya nak. Kupasnya. Kupasnya dikeluarkan. Ya. Ini ibu ada video ya. Coba perhatikan bukunya dikeluarkan, buku tulis penanya. Kalau perlu ditulisnya ya, apa itu fungsi akar, daun, buah dan biji ya? Kemarin ibu kasih kalian tugas apa nak? Bawa tanamannya. Tanaman dikeluarkan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan apa bunga atau tanaman yang dibawanya. Nah, coba
tulis ya. Yang nggak tulis Bu. Bu, nggak tulis nama apa Bu? Tulis mana? Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, nah kita harus tahu dulu nih organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang letaknya di dalam tanah. Struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi atau dari luar dan anatomi atau dari dalam. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih struktur akar jika kita lihat secara morfologi atau dari luar. Jika kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada rambut akar. Nah, jika kamu sering mencabut rumput, kamu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya rambut akar ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulbil halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5 sampai 17 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1500 mikrometer. Nah, jadi rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar tanaman. Apakah kamu tahu bahwa rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki umur pendek? Ya, masa hidupnya itu sekitaran 2 sampai 3 minggu. Akan tetapi rambut akar ini akan terus menerus bergenerasi dengan melakukan penularan sel. Itu sebabnya kalau kamu mencabut satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silang. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang akar. Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar pada batang ini merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus beregenerasi, kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tudung akar atau kalitra. Tudung akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena akar ini mampu menerobos beberapa lapisan yang terlalu keras. Nah, akar ini ujung, di mana ujung akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur akar secara morfologi. Yuk sekarang kita bahas bagaimana struktur akar jika dilihat secara anatomi atau dari dalam. Nah, anatomi pada akar yang pertama itu terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar pada akar yang terdiri dari sel rapat dan kemudian di sel pada epidermis ini sangat tipis sehingga bisa dilalui oleh air. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, setelah tadi epidermis sekarang ada korteks, di mana korteks ini merupakan lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, lapisan sel pada korteks ini berdinding tipis. Kemudian di korteks ini terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada endodermis. Nah, endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas ke pembuluh akar. Apa saja sih pembuluh akar? Yaitu ada silang dan floem. Nah, tadi kan kamu sudah tahu bagaimana struktur dari akar. Kamu juga harus tahu nih apa saja sih fungsi atau peran akar bagi tumbuhan. Yang pertama, akar ini menyerap air, mineral, dan juga zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Lalu yang keempat, pada beberapa tumbuhan juga akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Selanjutnya ada perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kalian bisa lihat pada tabel banyak jenis perbedaan antara akar monokotil dan dikotil.
di mana jenis perbedaannya bisa kita lihat dari sistem perakaran, kemudian dari kalitra, dari brassikel, dari silem dan floem, dari ampulur, dan dari kambium. Itu berbeda. Silakan dibaca. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ akar. Sekarang kita masuk ke organ batang. Pertama kita bahas dulu morfologi dari batang. Nah, morfologi dari batang di setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya aja panjang batangnya pasti tidak sama karena ada tumbuhan yang berbatang pendek, terus ada juga tumbuhan Maju. dan berbatang panjang. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Oke, berbicara mengenai panjang batang tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan keadaan ini, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok jenis batang. Pertama ada tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya itu pendek dan umurnya juga pendek. Contohnya tumbuhan kangkung, bayam, dan jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan berkayu. Nah, kebalikannya, kalau tadi tumbuhan herba itu lunak, maka tumbuhan berkayu ini batangnya itu keras dan terdapat kulit kayu yang tebal. Kemudian, umur dari tumbuhan berkayu ini relatif panjang. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga, dan durian. Selanjutnya kita bahas tentang anatomi batang. Oke, kita bahas dulu epidermis pada batang. Epidermis pada batang ini terdiri dari satu sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Nah, di mana lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada korteks. Nah, korteks pada batang merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis. Korteks ini memiliki rongga-rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, apa fungsi dari korteks? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stele. Stele pada batang merupakan bagian yang paling dalam pada batang, di mana di stele ini terdapat pembuluh ampukles yang namanya xilem dan floem. Nah, fungsi dari xilem pada batang adalah membawa zat-zat dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kira-kira apa ya fungsi batang bagi tumbuhan? Batang ini berfungsi sebagai organ lintasan air dan juga mineral yang diangkut oleh xilem dan floem. Lalu, sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang ini juga digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan seperti tebu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Di mana kita bisa lihat dari jenis perbedaannya yaitu pada bentuk batang, kemudian pada kambium, dan pada letak pembuluh angkut itu berbeda antara monokotil dan dikotil. Silakan dibaca. Oke, terakhir kita membahas mengenai daun. Nah, kita bahas dulu morfologi dari daun ini. Nah, pada umumnya daun ini berwarna hijau. Kenapa ya daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena kandungan kloroplas yang ada di dalam sel-sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dasar daun atau hipopodium, lalu ada helaian daun atau lamina, dan tangkai daun atau petiolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dasar daun. Nah, ini merupakan bagian dari daun yang lekat pada batang tumbuhan.
Nah, ada beberapa tumbuhan yang dasar daunnya ini sering menggelembung yang biasanya disebut dengan pulvinus, seperti daun mangga dan jenis polong-polongan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun ini merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Nah, di setiap tumbuhan itu memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga tumbuhan yang memiliki tangkai daun panjang, bahkan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki tangkai daun. Nah, berikut ini beberapa jenis tangkai daun dari berbagai jenis tumbuhan. Yang pertama, bertelanjang, ini seperti pada tumbuhan jengkol. Yang kedua, berongga serupa spons, ini pada talas. Lalu berongga bolong, misalnya pada pepaya, bersayap pada jeruk, dan bersendi-sendi, misalnya pada kenari. Nah, yang terakhir ada helaian daun. Helaian daun ini merupakan lembaran tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Nah, bagian anatomi daun itu ada epidermis, kemudian ada jaringan tiang atau palisade, lalu ada jaringan bunga karang atau spons, dan terdapat berkas pembuluh angkut daun. Nah, kita langsung saja masuk ke jaringan epidermis daun. Epidermis pada daun merupakan lapisan terluar pada daun, baik itu daun bagian atas maupun bagian bawah. Jadi epidermis ini paling luar. Nah, epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bagian bawah dari sel yang ada pada daun, di mana epidermis ini akan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu jaringan epidermis ini memiliki lapisan lilin atau rambut halus. Nah, di antara sel-sel epidermis pada daun ini terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang kedua ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki bentuk tegak, silindris, dan tersusun rapat. Kemudian pada jaringan palisade ini mengandung kloros dan terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ada jaringan bunga karang atau spons. Jaringan ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak rapat, yang berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, yang terakhir ada berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut terdapat pada tulang-tulang daun, di mana bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat batang. Nah, itulah tadi morfologi dan anatomi pada daun. Sekarang kita bahas fungsi dari daun. Nah, fungsi daun bagi tumbuhan yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan dan juga cadangan air. Lalu sebagai alat pernapasan tumbuhan, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, lalu sebagai alat penguapan. Nah, kita lihat perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan daun monokotil dan dikotil dapat kita lihat dari beberapa jenis perbedaan. Mulai dari tipe daun, kemudian dari tipe tulang daun, kemudian dari modifikasi epidermis, lalu pada stomata dan selubang berkas pengangkut. Ini terdapat perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Silahkan dibaca. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video tadi ya, hari kita belajar tentang apa nak? Tentang bagian tumbuhan. Nah, ini akar tadi fungsinya sebagai apa? Akar fungsinya untuk menyerap air ya. Batang tadi apa fungsi batang? Ya, batang untuk menyimpan bahan makanan ya, kira-kira ya. Daun? Tempat apa nak? Tempat cadangan air. Berarti batang tumbuhan itu kalau nggak ada batang, nggak ada akar, nggak ada daun, mati dong. Ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan di depan? Coba Pira. Bawa tanaman di tangan siapa itu? Nah, coba sini. Pira bawa tanaman apa? Sini jelaskan ibu. Jelaskan sama teman-temannya tanaman apa yang dibawa. Nah, coba tanamannya di pusat itu apa? Di tas ada apa? Ada kan? Nah, coba jelaskan itu teman-temannya biar temannya tahu. Nah, tadi akar tadi fungsi sebagai akar, kita tadi daun, batang tadi. Nah, coba jelaskan di sini. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
fungsi apa tadi? Terus. Daun. Apa daun? Apa daun? Menyimpan cadangan makan air atau untuk fotosintesis. Sudah 3 daun kan? Oke. Sekarang aku tanya lagi. Ini ya cabai kan kata Bella tadi. Nah, ini anaknya atau udah berbuah ini? Nah, berarti setelah besar, setelah dikasih pupuk, ikan makan kan? Nanti ada buahnya. Benar nggak? Berapa satu? Nada. Kalau tanaman rajin disiram, rajin dikasih pupuk, apa yang akan terjadi? Tanaman akan besar, akan menghasilkan buah kan? Ya, terima kasih. Nah, Ibu ada LKPD ya? LKPD ini nanti kalian isi. Ada pertanyaannya, pertanyaan pertamanya tentang akar. Apa itu fungsi akar? Fungsi batang, fungsi daun, bunga, buah, dan biji. Terus, pertanyaan selanjutnya kalian simpulkan. Mengapa tanaman memerlukan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji tadi? Terus ya, apa yang paling kamu sukai dari kegiatan ini? Apa yang kamu sukai? Misalkan kegiatannya saya suka karena praktek langsung dan tidak tahu lagi menjadi tahu kan? Terus yang terakhir tadi, bagian mana yang menurutmu paling penting dari tumbuhan? Bagian mana tumbuhan yang paling penting? Nah, kalau nggak ada akar, mati. Coba ini bagi ya. Ya, pertanyaan pertama tadi. Hah? Apa nak? Coba berkelompok ya nak ya. Apa fungsi akar tadi? Apa fungsinya? Dituliskan. Tuliskan. Nah. Ditulis juga ya nak ya, yang di bawah ya.
Iya bawahnya. Kan yang itu kan tulisan simbol karya. Iya, sebelah samping. Nanti duduk dulu. Kelompok 1 selesai, duduk dulu. Duduk yang rapi, ayo. Tangan di atas meja. Nanti presentasikan ke kelompok, wakil dari kelompok ya. Kelompok 2 Mas Nulis. Kelompok 3 sudah ya. Ini yang bawahnya. Ya, sama gambar. Kelompok 1 sudah, 2.
Halo semuanya, hari ini kita akan Sudah? Nah, Coba kelompok 1 Seki sama Pitu presentasikan hasilnya. Kelompok 2 nanti sama. Ayo sama. akan membacakan hasil menyerap air 2 tidak menyerap air mata kemudian menghubungkan faktor dengan daun fungsinya adalah perkembangan 4 bunga melindungi biji calon perumahan baru berikan kesimpulan tentang pentingnya bagian tumbuhan bagi kehidupan. Apa yang paling kamu sukai dari kegiatan teknik? Bagian tumbuhan mana yang menurutmu paling penting? Mengapa? Kalau tidak ada akan mati. Oke, dari kelompok 1 terima kasih ya. Kelompok 1 terima kasih. Kelompok 3, ayo perwakilannya 2 orang. Ira sama Meska. Sebutkan ayo sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, Amira Elita. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 hasilnya sama ya? Sama hasilnya berarti.
tahun ini ada 4 fotosintesis. Dibantu oleh apa? Dibantu sinar matahari. Ya. Terus bunganya alat perkembangbiakan generatif. 2. Melindungi biji atau menyimpan cadangan makanan biji calon tumbuhan baru. Sekarang ibu tanya, benar nggak biji calon tumbuhan baru? Kayak ini ya. Nah, kayak ini apa namanya? Ini tadi kemangi, kalau jatuh ke bawah bijinya bisa tumbuh baru. Coba sekarang tanaman ini tanaman apa ini? Ini coba. Nah, ini tanaman cabai, ada akar, ada batang, ada daun, belum ada buah. Belum ya? Nomor 3? Belum, nomor 3. Belum ada buah ya ini ya? Tanaman apa ini? Ada apa saja di sini kita? Nah, buahnya belum ada. Terus, coba tadi sepertinya ada yang bawa yang lainnya. Ya kita coba bawa tanaman apa? Ini, apa? Apa? Nah, ini tanaman apa? Kelompok 1. Ini tanaman apa kelompok 1, Seki? Ada nggak akarnya? Mana akarnya? Nggak ada akar lagi. Nah, yang ada apa ini? Buah. Ini apa? Ini? Nah, ini akarnya waktu narik bunga, akarnya lepas. Ada sedikit akar ini ya, penyedap. Nah, sekarang ditanya lagi, ini kayaknya ada lagi. Ini apa ini? Ada ke akarnya ini? Ini tanaman apa, Naina? Ya. Wah, ini laos banyak, Nak. Sekarang laos apa belum puas? Ini apa namanya? Enggak akan kayak cabai ya. Akar belum puas yang besar-besar, Nak. Terus ada apa lagi nih? Buahnya. Ini ada apa? Daunnya mana? Ini daunnya ada sedikit. Karena kalau mengambil tanaman luas, daunnya harus dipotong. Kalau kunyit beda, Nak. Kalau kunyit ini, Nak ya, kita ininya apa? Buahnya sama daunnya kalau kita masak enak. Ini sama lepas kalau kita ambil ini ya yang mudanya kan. Kalau cabai, nah kalau cabai itu tanya, bisa nggak dimakan akar sama daun sama batangnya? Apa yang dimakan? Nah, buah cabainya. Sekarang kemangi. Kemangi ini bisa nggak makan batangnya? Nah, yang dimakan apanya, Nak? Yang mudanya ya. Nah, masak apa ya, Nak? Masak ikan. Pindang, sedap. Berarti kalian sudah tahu kan? Kalian sudah tahu yang mana itu akar, batang, daun ya. Nah, untuk kelompok 1 nilainya kelompok 1 nilainya 95. Kelompok 2 nilainya 100. Kelompok 3 nilainya 100. Nah, berarti sama ya. Nah, coba sekarang kita breaking sebentar ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sekarang ibu kasih tugas. Keluarkan kertas lembar. Kalian tulis. Orang yang diberi
ada biji, ada buah ya. Nah, hah? Iya, boleh kedua nggak apa-apa. Kalau mau gambar cabai nggak ada elemen buahnya nggak apa-apa. Yang penting ada akar, ada batang, dan ada daun. Kenapa? Apa sekarang ayo? Ibu kasih waktu 10 menit. Yang bagus ya. Boleh. Hah? Yang pakai pensil. Nah, mari Bu, sambil kalian gambar ya. Itu lagi ya. Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, kita harus tahu dulu nih, organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Nah, kamu pasti sering tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang ada di dalam tanah. Struktur akar ini terlihat secara morfologi dan anatomik pada dalam. Nah, yuk kita terlebih dahulu bahas akar kita lihat secara morfologi atau di luar. Kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada akar. Jika kamu ingin mencabut masih tidak asing lagi dengan namanya rambut ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulat halus yaitu berdiameter 5 sampai 13 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1.500 mikrometer. Nah, rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar kanan. Yang kamu tahu, rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki umur pendek. Hidupnya itu sekitar 2 sampai 3 minggu. Tetapi rambut akar ini akan terus-menerus bergenerasi dengan melakukan pembelahan sel. Itu sebabnya kalau kamu mencoba satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silam. Dituliskan ya yang mana Nah, akar. selanjutnya yang kedua ada batang akar. Mana ya? Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara batang akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar pada batang ini merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus bergenerasi, kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tudung akar atau kalitra. Tudung akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena tudung akar ini mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Nah, tudung akar ini terletak paling ujung, di mana tudung akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur akar secara morfologi. Yuk, sekarang kita bahas bagaimana struktur akar jika dilihat secara anatomi atau dari dalam. Nah, anatomi pada akar yang pertama itu terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan luar pada akar yang terdiri dari sel raket dan kemudian biji sel pada epidermis ini sangat tipis sehingga bisa dilalui oleh air. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, setelah tadi epidermis sekarang ada korteks. Di mana korteks ini merupakan lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, lapisan sel pada korteks ini berdinding tipis. Kemudian di korteks ini terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada endodermis. Nah, endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya lalu
apa saja sih pembuluh akar? Yaitu ada xilem dan floem. Nah, tadi kan kamu sudah tahu bagaimana struktur dari akar. Kamu juga harus tahu nih apa saja sih fungsi atau peran akar bagi tumbuhan. Yang pertama, akar ini menyerap air, mineral, dan juga zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Lalu yang keempat, ada beberapa tumbuhan juga akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Selanjutnya ada perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kalian bisa lihat pada tabel, banyak jenis perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Di mana jenis perbedaannya bisa kita lihat dari sistem perakaran, kemudian dari kalitra, dari versikel, dari xilem dan floem, dari ompulur, dan dari kambium. Itu berbeda. Silahkan dibaca. Nah, itu tadi pembahasan mengenai organ akar. Sekarang kita masuk ke organ batang. Pertama kita bahas dulu morfologi dari batang. Nah, morfologi dari batang di setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya aja panjang batangnya pasti tidak sama karena ada tumbuhan yang berbatang pendek, terus ada juga tumbuhan yang berbatang panjang. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Oke, berbicara mengenai panjang batang tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan keadaan ini, tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok jenis batang. Pertama ada tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya pendek dan umurnya juga pendek. Contohnya tumbuhan kangkung, bayam, dan jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan berkayu. Nah, kebalikannya, kalau tadi tumbuhan herba itu lunak, maka tumbuhan berkayu ini batangnya itu keras dan terdapat kulit kayu yang tebal. Kemudian, umur dari tumbuhan berkayu ini relatif panjang. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga, dan durian. Selanjutnya kita bahas tentang anatomi batang. Oke, kita bahas dulu epidermis pada batang. Epidermis pada batang ini terdiri dari satu sel yang tersusun rapat dan tidak bergerak. Nah, di mana lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua ada korteks. Nah, korteks pada batang merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis. Korteks ini memiliki rongga-rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, apa fungsi dari korteks? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stele. Stele pada batang merupakan bagian yang paling dalam pada batang, di mana di stele ini terdapat pembuluh angkut gas yang namanya xilem dan floem. Nah, fungsi dari xilem pada batang adalah membawa zat-zat dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Kira-kira apa ya fungsi batang bagi tumbuhan? Batang ini berfungsi sebagai organ lintasan air dan juga mineral yang diangkat oleh xilem dan floem. Lalu, sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang ini juga digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan seperti tebu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Di mana kita bisa lihat dari jenis perbedaannya yaitu pada bentuk batang, kemudian pada kambium, dan pada letak pembuluh angkut itu berbeda antara monokotil dan dikotil. Silahkan dibaca. Oke, terakhir kita membahas mengenai daun. Nah, kita bahas dulu morfologi dari daun ini. Nah, pada umumnya daun ini berwarna hijau. Kenapa ya daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena kandungan kloroplas yang ada di dalam sel-sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada dasar daun atau hipopodium, lalu ada helaian daun atau lamina, dan tangkai daun atau petiolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada daun. Nah, ini merupakan bagian dari daun yang lekat pada batang tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang dasar daunnya ini sering menggelembung yang biasanya disebut dengan purulfinus, seperti daun mangga dan jenis kolon-kolonan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun ini merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Nah, di setiap tumbuhan itu memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga tumbuhan yang memiliki tangkai daun panjang, bahkan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki tangkai daun. Nah, berikut ini beberapa jenis tangkai daun dari beberapa jenis tumbuhan. Yang
ini seperti pada tumbuhan jengkol. Yang kedua, berongga serupa spons ini pada talas. Lalu berongga bolong misalnya pada pepaya, bersayap pada jeruk, dan bersendi-sendi misalnya pada kenari. Nah, ada helaian daun. Helaian daun ini merupakan lembaran tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Nah, bagian anatomi daun itu ada epidermis, kemudian ada jaringan tiang atau palisade, lalu ada jaringan bunga karang atau spons, dan terdapat berkas pembuluh atau daun. Nah, kita langsung saja masuk ke jaringan epidermis daun. Epidermis pada daun merupakan lapisan terluar pada daun, baik itu daun bagian atas maupun bagian bawah. Jadi epidermis ini paling bawah. Nah, epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bagian bawah dari sel yang ada pada daun, di mana epidermis ini akan menjaga penguapan air dan berlebihan. Lalu jaringan epidermis ini memiliki lapisan dinding atau membran halus. Nah, di antara sel-sel epidermis pada daun ini terdapat stomakel yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang kedua ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki bentuk tegak, silindris, dan tersusun rapat. Kemudian pada jaringan palisade ini mengandung kloroplas dan terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ada jaringan bunga karang atau spons. Jaringan ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak rapat. Dia berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, yang terakhir ada berkas pembuluh amput. Nah, berkas pembuluh amput terdapat pada tulang-tulang daun, di mana bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat batang. Nah, itu tadi morfologi dan anatomi pada daun. Sekarang kita bahas fungsi dari daun. Nah, fungsi daun bagi tumbuhan yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan dan juga cadangan air. Lalu sebagai alat pernapasan tumbuhan, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, lalu sebagai alat penguapan. Nah, kita lihat perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan daun monokotil dan dikotil dapat kita lihat dari beberapa jenis perbedaan. Mulai dari tipe daun, kemudian dari tipe tulang daun, kemudian dari modifikasi epidermis, lalu pada stomata dan sendang berkas pengangkut. Ini terdapat perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Silakan dicatat. Nah, ini tadi pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya.
kalian belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah ya, anak ibu sudah mengerti ya. Sekarang siapkan bukunya, simpan dalam tas. Simpan dalam tas ya. Simpan dalam tas bukunya. Nah, nanti dulu minumnya nanti. Tasnya simpan dulu. Lacinya diperiksa. Tanya, mana rasa minggu depan kalian mati tumbuhan di sekitar rumah. Ya, halo. Apa tugas minggu depan? Mengamati di sekitar rumah. Ayo, sekarang mulai aktif berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau bertiga tuh. Mati.